Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kembali kita bersyukur kepada Allah, ayah bunda para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Alladzi anzalal Qur'an, zat yang telah menurunkan Al-Qur'an, hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka siapa di antara kita menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sahabat, menjadikan Al-Qur'an itu selalu senantiasa dibaca, dipahami dalam mengisi perjalanan kehidupan kita, maka Al-Qur'an itu akan menuntun dirinya untuk mencari kebenaran dan dia kerjakan, kemudian mencari kesalahan lantas kemudian dia tinggalkan. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mari kita bersaksi bahwa Rasulullah SAW adalah Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna daripada agama ini. Saudara kaum muslimin jemaah dirahmati dan dimuliakan Allah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari sama-sama kita mendengarkan beberapa hadis dari Nabi SAW, sehingga di Ramadan yang ke-26 ini dapat memberikan pemahaman agama kepada kita terhadap konsep keislaman yang harus kita laksanakan dan kita kerjakan dalam sisa kehidupan kita. Dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari itu diceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa bunyinya? Kita dengarkan secara seksama. La yarmi rajulun rajulan bil fusuq. Tidaklah seseorang di antara kita itu sering mengatakan dan terus terucap pada lisannya, gampang sekali keluar dari lisannya dengan mengatakan kepada saudaranya kalimat kamu fasik. Gampang sekali keluar dari lisannya dengan mengatakan kepada saudaranya kamu fasik. Kemudian wala yarmihi bil kufri. Tidak hanya sekedar dia mengatakan kamu fasik, tapi dia juga mengatakan saudaranya kamu kafir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati orang-orang tersebut dengan mengatakan illa irtidat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Orang yang selalu senantiasa mengatakan kepada saudaranya kamu fasik, kamu kafir, maka perkataan yang keluar dari lisannya itu, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akan kembali mengena orang tersebut. Artinya, ketika dia mengklaim orang itu fasik, orang itu kafir, maka dia akan menjadi fasik dan akan menjadi kafir. Di sisi lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir. Salah satu di antara orang itu berkata kepada saudaranya dengan kalimat wahai kafir, dengan kalimat wahai kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma, maka kalimat yang dia keluarkan itu akan kembali mengenai yang mengungkapkan kalimat kata kafir tersebut. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ayah bunda para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita di beberapa hadis yang sudah barangkali mungkin kita dengarkan? Di antaranya, man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa di antara kita beriman kepada Allah, meyakini akan adanya hari penghisapan di yaumul qiyamah nanti, falyakul khairan, maka berkatalah perkataan yang baik-baik keluar dari lisannya. Kalau dia tidak mampu berkata baik, auliyasmut, maka bagus bagi dirinya itu untuk diam. Di sisi lain, Nabi memberikan penjelasan kepada kita bagaimana ancaman orang-orang yang tidak memelihara lisannya.
bahwa kelak di akhirat mereka akan dilemparkan ke dalam neraka, bahkan tidak hanya dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik, mereka dilemparkan ke dalam neraka itu yang jauhnya antara timur dan barat. Sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimati yanzil biha fin nar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Nanti kelak di akhirat ada sekelompok manusia yang mereka itu di hadapan Allah, kemudian Allah perintahkan kepada para malaikatnya untuk melempar orang-orang tersebut masuk ke dalam neraka. Bukan hanya sekedar mereka masuk ke dalam neraka, tapi mereka dilemparkan ke dalam neraka yang dalamnya neraka itu antara timur dan barat. Olehnya itu, sekiranya kita telah paham beberapa hadis dari yang di atas sampai yang terakhir kita dengarkan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari kita evaluasi diri kita, mari kita jaga lisan kita untuk tidak selalu senantiasa berkata sesuatu yang nantinya perkataan-perkataan tersebut akan kembali kepada diri kita. Olehnya itu, mari latih lisan kita untuk berkata yang baik agar kebaikan itu kembali pada diri kita. Dan mari hindari lisan kita dari perkataan buruk agar perkataan buruk itu tidak kembali kepada diri kita. Semoga pembelajaran singkat ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.